Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Bu Uswah. Hari ini kita akan belajar tematik mata pelajaran IPA tentang daur hidup makhluk hidup. Daur hidup atau siklus kehidupan itu merupakan serangkaian bentuk perubahan yang mengacu pada perkembangan makhluk hidup sejak lahir sampai mati. Untuk lebih jelasnya di sini ada daur hidup kucing. Kucing itu kan hidupnya dimulai ketika si anak kucing itu lahir. Jadi bayi kucing gitu ya. Kemudian si anak kucing mulai tumbuh agak besar, kucing kecil gitu ya. Lalu menjadi lebih besar lagi, menjadi kucing muda. Kemudian dia akan tumbuh menjadi kucing dewasa yang akan siap untuk melahirkan anak kucing yang selanjutnya. Seperti itu. Lalu ada daur hidup ayam. Di sini ada ayam dewasa. Ayam dewasa bertelur ya. Lalu dia mengerami telurnya. Di dalam telur itu nanti ada embrio atau calon anak ayam. Kemudian telur tadi akan menetas. Kemudian tumbuhlah menjadi anak ayam yang kecil dan lucu. Kemudian anak ayam yang kecil tadi akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Dalam daur hidup ada juga yang namanya metamorfosis. Metamorfosis itu adalah proses perkembangan hewan yang melibatkan perubahan fisik. Jadi di dalam metamorfosis itu akan ada perubahan yang signifikan atau perubahan yang sangat terlihat 180 derajat. Kalau pada kucing dan ayam itu kan hewan yang masih kecil dengan yang sudah dewasa itu kan agak mirip ya. Seperti pada kucing. Kucing itu ada kakinya 4, ada ekornya, dia berbulu. Kemudian pas dia sudah dewasa dia juga tetap ada 4 ekor, ada 4 kaki, ada ekor dan ada bulunya. Hanya saja ukurannya yang menjadi lebih besar. Pada ayam juga, ayam yang kecil itu dia sudah berbulu, memiliki paruh. Kemudian waktu dewasanya juga hampir sama. Tidak ada perubahan yang terlalu besar gitu ya. Dia hanya tumbuh besar. Kalau metamorfosis itu ada perubahan fisik yang sangat terlihat. Metamorfosis itu ada 2. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu melalui proses kepompong. Contohnya yang sering kita lihat kupu-kupu ya, dan satu lagi nyamuk. Di sini kupu-kupu itu nanti akan bertelur. Kemudian telurnya menetas menjadi larva atau ulat. Kalau sudah menjadi ulat, dia itu makan terus. Kalau sudah banyak makan, dia akan seperti bertapa di dalam kepompong gitu ya. Nanti setelah kepompong itu terbuka, dia menjadi kupu-kupu yang sangat cantik, punya sayap. Di sini dari proses ulat yang bentuknya seperti itu ya, kadang-kadang juga membuat orang-orang ketakutan atau membuat orang jijik. Kadang-kadang dia dewasanya atau besarnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Ini kan perubahannya sangat terlihat ya atau sangat signifikan. Ini namanya metamorfosis. Ada satu lagi misal di nyamuk. Nyamuk itu kalau bertelur, telurnya nanti menetas menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk, lalu menjadi pupa. Di sini pupa pada nyamuk itu sama seperti kepompong pada kupu-kupu. Setelah pupa ini nanti berkembang akan menjadi nyamuk dewasa dan dia terbang seperti itu. Kalau yang tidak
fase kepompong. Biasanya dia tetap melalui proses tapi bukan kepompong, biasanya jadi nimfa gitu ya. Kalau kecoa nanti jadi nimfa. Nah, di sini contohnya kecoa dan katak. Nah, kecoa itu dia telurnya akan ditaruh seperti kantong atau dompet ini ya. Nah, dalam satu kantong ini di dalamnya ada banyak sekali kecoa, telur kecoa maksudnya ya. Nanti kalau sudah menetas akan menjadi nimfa. Bentuknya itu hampir sama sih seperti kecoa tapi belum punya sayap. Kemudian nanti akan kalau sudah tumbuh dewasa dia punya sayap dan bisa terbang gitu. Nah, satu lagi contoh yang metamorfosis tidak sempurna yaitu katak. Katak itu nanti dari telur dia akan menjadi kecebong. Nah, kecebong ini seperti apa ya? Seperti ikan gitu ya. Ada ekornya dan tidak ada kakinya gitu. Nah, kalau sudah berkembang, kecebong ini akan tumbuh kakinya. Tumbuh kaki, kemudian dia akan tumbuh lagi menjadi katak. Tapi katak ini belum sempurna, dia masih punya ekor. Masih punya ekor waktu dia kecebong gitu ya. Nah, kalau sudah dewasa, ekor ini akan hilang dan sepenuhnya si katak sudah menjadi katak yang seutuhnya atau katak dewasa. Nah, gitu nggih. Nah, untuk hari ini materi tentang daur hidup cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.